Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku, para siswa kelas 9 sepensa yang Bapak cintai, apa kabar kalian semuanya di rumah saat ini? Semoga kalian pada sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Dan semoga dalam suasana masih pandemi COVID-19 ini kalian senantiasa memperhatikan dan menjaga pesan Ibu 3M, senantiasa menggunakan masker, senantiasa mencuci tangan dengan sabun, dan senantiasa juga menjauhi kerumunan orang banyak. Anak-anak, pertama, dalam memasuki tahun ajaran baru 2021-2022, Bapak selaku guru agama Islam GPAI SMP 1 khususnya untuk kelas 9, pada kesempatan yang baik ini di pagi hari ini Bapak sampaikan selamat kepada kalian semua atas keberhasilan kalian sekarang sudah naik di kelas 9. Bapak doakan semoga kalian di kelas 9 ini lebih baik lagi dari kelas 8 kemarin, dan semoga kesuksesan Bapak doakan senantiasa menyertai kalian semua. Baik anak-anakku yang Bapak cintai, kita langsung saja, tidak usah mengadakan perkenalan karena kalian sudah pernah Bapak sampaikan pelajarannya di kelas 8 yang lalu di tahun 2020-2021, dan sekarang ketemu kembali di kelas 9. Anak-anakku yang Bapak cintai, materi kita yang akan kita bahas di kelas 9 pada semester ini ya, itu kurang lebihnya ada 5 pembahasan. Nah, yang pertama anak-anak, kita akan bahas tentang tentang keimanan, tentang rukun iman anak-anak, yakni rukun iman yang kelima. Sekali lagi, rukun iman yang kelima yakni beriman kepada hari kiamat. Berarti di sini akan kita bahas tentang meyakini akan adanya mempercayai, meyakini akan adanya hari kiamat, atau yang sering disebut hari akhir ya, hari akhir atau hari kiamat. Anak-anak, yang akan kita bahas nanti pada pembahasan kita tentang meyakini akan adanya hari akhir, dan kita akan berusaha mengakhiri kebiasaan-kebiasaan buruk kita nanti bagaimana setelah kita memahami tentang iman kepada hari akhir ini, meliputi 2 bagian anak-anak yang akan kita bahas secara garis besarnya ya. Yang pertama adalah pengertian hari akhir dan macam-macam hari akhir. Dan yang kedua nanti adalah tentang kejadian kiamat kubro. Apa saja nanti pada saat kejadian kiamat kubro itu. Baiklah anak-anak, kita akan bahas pada bagian yang pertama, yakni pengertian hari akhir dan macam-macam hari akhir atau hari kiamat. Sekarang kita lihat dulu anak-anak pengertian daripada hari akhir. Apa pengertian hari akhir? Ya, kalau kita bicara akhir-akhir itu hari kiamat. Hari berakhirnya kehidupan di seluruh alam semesta ini. Kehidupan makhluk akan berakhir. Ya, hancurnya alam semesta, itulah namanya hari akhir atau hari kiamat. Dan tidak ada hari sesudah itu, ya, tidak ada lagi kehidupan sesudah itu setelah datangnya hari akhir atau hari kiamat. Kita bicara tentang apa iman kepada hari kiamat. Berarti kalau kita bicara apa iman kepada hari kiamat, berarti yaitu iman maknanya kita mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati. Yakin dan percaya dengan sepenuh hati. Pada suatu saat nanti Allah akan datangkan yang namanya hari akhir atau hari kehancuran. Hari kehancuran alam semesta beserta seluruh isinya. Langit dan bumi akan hancur binasa. Semua makhluk akan mati binasa. Dan berakhir seluruh kehidupan makhluk di alam semesta ini. Tidak ada lagi kehidupan. Itulah anak-anak yang dikatakan dengan iman kepada hari akhir. Mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah akan mendatangkan hari kehancuran, hari di mana seluruh alam semesta besar isinya akan mengalami kerusakan, kehancuran, dan hari-hari di mana akan berakhirnya seluruh kehidupan manusia dan makhluk yang ada di alam semesta ini. Itulah iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nah, selanjutnya anak-anak, di dalam Al-Quran dalil yang menjelaskan bahwa hari kiamat itu pasti terjadi, bahwa hari kehancuran akan terjadi, hari akhir akan terjadi. Di antaranya Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Toha ayat 15,
Allah berfirman di dalam surat Toha ayat 15, bagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a. Apa artinya kata Allah dalam ayat ini? Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Innas sa'ata atiyatun. Sesungguhnya as-sa'ah itu hari kiamat, hari akhir, atiyatun pasti akan datang. Jadi sudah pasti anak, tidak bisa kita lakukan lagi, tidak usah dilakukan lagi. Akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Dan apa kata Allah? Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Jadi kapan terjadinya kiamat? Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada siapapun yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Karena apa? Karena Allah katakan, akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Karena Allah telah merahasiakan. Aku rahasiakan, kata Allah. Jadi tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah sendiri. Allah semata yang tahu. Bahkan malaikat yang ditugaskan meniup sangkakala tatkala nanti terjadi kiamat, ya khususnya dimaksud kiamat kubro adalah, itu pun tidak tahu. Kecuali saat nanti akan terjadinya Allah perintahkan untuk meniupkan sangkakala. Itu pun baru tahu. Jadi sampai kapanpun tidak ada yang tahu kapan akan datangnya hari kiamat atau hari akhir. Itu merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita setiap manusia akan dibalas sesuai apa yang telah dia usahakan selama hidupnya di dunia ini. Agar setiap orang apa yang telah kita perbuat selama hidupnya akan dibalas kelak nanti oleh Allah. Selanjutnya anak-anak, tentang pembagian hari kiamat seperti kita dijelaskan. Bahwa anak-anak, hari kiamat itu dibagi secara garis besarnya menjadi dua. Sekali lagi terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan kiamat sugro. Yang kedua kiamat kubro. Apa kiamat sugro? Kiamat sugro ada kiamat kecil. Kiamat kecil maksudnya anak-anak, sugro itu kecil, adalah kehancuran-kehancuran, kebinasaan kecil yang terjadi di alam semesta, di muka bumi ini. Contoh misalnya kiamat sugro anak-anak. Misalnya kematian seseorang. Si fulan meninggal hari ini. Ya mungkin karena COVID-19, mungkin karena penyakit lain, dan ya yang karena sekarang sedang masa pandemi yang begitu kuatnya sekarang, virus ini menjangkiti semua orang, siapapun tidak peduli. Nah, sering kita dengar kabar meninggal sekian orang. Nah, itu sebabnya dia karena COVID. Tapi itu berarti dia sudah kiamat orang tersebut. Atau meninggal karena kecelakaan, meninggal karena dia sakit yang lain dan sebagainya. Atau misalnya terjadinya kejadian di alam semesta, contohnya banjir, contohnya gunung meletus, contohnya adalah tsunami, ya. Contohnya adalah misalnya apalagi gempa bumi dan lain sebagainya yang terjadi, yang sering-sering terjadi padahal di negara kita tercinta. Ini pun disebut dengan kiamat, tetapi disebutkan kiamatnya adalah kiamat sugro. Jadi sesungguhnya bicara kiamat sugro anak-anak, masya Allah, sudah sering terjadi. Bahkan hari ini, detik ini pun yang kita tidak tahu ada seseorang atau di mana tempat terjadi musibah gempa bumi, bencana alam, meninggalnya seseorang, itu sudah termasuk kiamat sugro. Nah, selanjutnya pada bagian yang kedua disebut kiamat itu adalah kiamat kubro. Kiamat kubro itu artinya kiamat besar. Kiamat besar itu artinya hancurnya seluruh alam semesta ini. Semua hancur binasa, tidak ada lagi yang tertinggal, semua akan binasa, tidak ada lagi kehidupan. Manusia, binatang, tumbuhan, alam semesta, langit, bumi beserta seluruh isinya. Gunung-gunung pun akan berterbangan, akan hancur. Ya, laut akan membelah dan sebagainya. Nanti digambarkan bagaimana saat terjadinya kiamat itu. Nah, itulah ini katakan dengan kiamat kubro. Jadi hancurnya seluruh alam semesta beserta seluruh isinya, dan saat itu tidak ada lagi kehidupan di alam semesta ini, ya, artinya sudah berakhir kehidupan saat itu tatkala sudah terjadi datangnya kiamat. Makanya disebut hari akhir atau beriman kepada hari akhir sama dengan beriman kepada hari kiamat. Nah, tentunya banyak sekali pelajaran yang dapat kita lihat, misalnya tentang gambaran terjadi hari kiamat, misalnya dalam surah Al-Qari'ah. Anak-anak, ya, satu contoh, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Al-Qari'ah.
mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Hari kiamat. Tahukah kamu apakah kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah kiamat itu? Al qari'ah mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Ya, yauma yakunun nas kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia itu akan bertebaran seperti anak-anak yang dihampurkan atau yang diterpa oleh angin. Wa takunul jibalu kal ainil manfush. Dan gunung itu akan terbang seperti bulu yang diterpa oleh angin. Nah, anak-anak itu gambaran di antara Allah jelaskan tentang bagaimana gambaran kiamat. Jadi manusia akan bertebaran seperti aneh-aneh, ya, kemana-mana. Gunung akan terbang, anak-anak bayangkan. Itulah kiamat. Ya, seperti bulu yang diterpa oleh angin. Ya, kalau kita melihat misalnya ada genteng, ada angin puting beliung, lepas genteng atap rumah seseorang atau sengnya gitu ya, atap rumahnya terbang, kita lihat ada genteng, itu mungkin nggak aneh, anak. Itu masih termasuk ya katakanlah musibah kecil atau bencana kecil atau kiamat kecil. Tapi kalau kiamat kubur bukan lagi genteng atau di gunung, kata Allah. Wa takunul jibal kal ainil manfush. Nah, itu diantaranya dijelaskan dalam surat Al-Qari'ah ayat 1.